That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novian Harwidodo di channel Pencari Ilmu. Baiklah anak-anak, video kali ini saya coba hadirkan motivasi dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Karena dalam hal ini masih banyak anak-anak yang masih kurang paham bagaimana caranya menghafal Al-Quran. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rumuskan, yang saya berikan kepada kakak kelas kalian yang sudah lulus. Karena mereka tergolong anak yang sukses dalam hal menghafal Al-Quran. Maka dari itu, semoga jawaban dari mereka akan memotivasi dan memberikan pencerahan bagi kalian. Baiklah, selamat belajar, pahami apa yang mereka katakan, dan segera lakukan. Mari kita lihat videonya. Yang pertama-tama kita harus memindset bahwa kita membaca Al-Quran itu bukan menunggu waktu luang, tapi kita justru yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itulah tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita harus mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Apa maksudnya itu? Jadi kita cukup mengaji, menurut saya cukup 1 jam saja. Menurut saya 1 jam itu kita bisa menghafal sebanyak 1 halaman. Itu sepengalaman saya. Dan kita tidak boleh merasa bahwa Al-Quran itu memotong waktu kita. Jadi selama kita 1 jam tersebut, kita akan merasa bahwa kita tenang dan harus fokus kepada Al-Quran tersebut. Bukan berarti Al-Quran yang mengambil waktu kita. Nah, buat kalian yang bingung atur waktu belajar sama menghafal Al-Quran, gak usah bingung-bingung ya, sebenarnya bisa diatur. Jadi habis subuh itu bisa kalian gunakan untuk menghafal Al-Quran, 3 ayat atau 5 ayat udah cukup. Terus kalian sambung belajar buat persiapan daring. Kalau misalnya ulangan kan lebih mudah kalau dihafalin, otak lebih fresh karena habis bangun tidur. Terus yang kedua, habis maghrib itu kalian hafalin lagi. Sebenarnya harus ditakror dulu biar nggak lupa hafalan tadi pagi. Kalau udah kalian bisa nambah hafalan. Kalau misalnya nggak sanggup ya udahlah ditakror aja. Baru besoknya nambah lagi. Nah habis maghrib kalian tuh tinggal makan dulu. Habis makan kalian bisa lanjut belajar. Tapi nggak usah lama-lama sih. 1 jam 2 jam udah cukup. Kalau kalian nggak sanggup ya 30 menit udah cukup sih. Yang penting kalian paham materi itu. Tips biar lancar hafalan gimana ya sebenarnya? Jadi sebenarnya itu cuma 1. Kalau kalian pengen lancar hafalan, itu diulang-ulang terus bacaannya. Misalnya pertama itu panjang banget, itu kalian ulang-ulang dulu sampai hafal 10 kali, 20 kali itu nggak apa-apa diulang. Mau bibir capek pun juga nggak apa-apa. Yang penting itu khasiatnya, manfaatnya buat kalian ke depan tuh gimana. Jadi saran dari aku itu diulang-ulang terus bacaannya biar hafal. Semangat buat kalian yang mau hafalin Al-Quran, jangan pernah putus asa. strategi saya dalam menghafal Al-Quran adalah yang pertama, kita dikendalikan sebenarnya dalam 2 hal. Yang pertama kita dikendalikan oleh otak, dan yang kedua kita dikendalikan oleh kolbu atau hati. Jadi kita harus berpikiran bahwa Al-Quran mendatangkan manfaat bagi otak kita atau kecerdasan bagi kita. Yang kedua dalam hati. Al-Quran itu bisa mendatangkan ketenangan dalam hati. Jadi itu konsep yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menghafal. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memahaminya atau mengingatnya. Jadi apabila memahami dan mengingat, itu kita akan merasa tenang dan tidak ada tuntutan seperti kata menghafal tadi.
Terakhir, pesan-pesan buat adik kelasku semuanya, tetap semangat belajar, jangan pernah putus asa. Memang kondisinya seperti ini, mau gimana lagi harus tetap dijalani. Jaga kesehatan, tetap rajin ibadah, rajin belajar, patuhi aturan gurumu, aturan orang tuamu, semuanya harus kalian taati. Biar ilmu kalian tuh barokah, jangan lupa hafalannya juga. Jadi tetap kamu harus jadi seperti apa yang kamu inginkan, gak usah ikut-ikut sama yang lain. Buat yang kelas 9, fighting ya buat USBN-nya, semoga kalian terima di SMA yang kalian inginkan. Di sini saya mau menyampaikan pesan untuk teman-teman semua bahwa jangan menganggap menghafal Al-Quran itu beban, tapi menghafal Al-Quran itu mendatangkan sebuah hikmah dan sebuah manfaat. Banyak kok hafidh-hafidhah di luar yang pintar atau terkenal karena Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran 30 juz. Dan kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk menghafal Al-Quran. Nyatanya saja ada anak dari Indonesia yang otaknya lumpuh, namun dia sudah menghafal 30 juz. Masa ia mau kalah sama dia, sedangkan kita sehat-sehat saja. Dan ingatlah itu ya, sekolah itu perlu ilmu. Namun dengan mendatangkan Al-Quran dalam kehidupan kita, itu akan memudahkan kita dalam menggapai ilmu tersebut. Toh nanti yang di akhirat menolong kita ya salah satunya juga Al-Quran kita, hafalan-hafalan kita. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga dengan video ini kalian bisa termotivasi dalam hal belajar dan menghafal Al-Quran. Kesimpulan dari video ini adalah silahkan ubah pola pikir kalian dan belajar kalian. Mungkin tidak ada salahnya mencoba apa yang mereka katakan, kemudian rasakan perubahannya. Baik anak-anak, tetap semangat belajar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.